Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para santri sekalian Ma'had Tahfidz Mafaza yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan pada kitab Fikih Ibadah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pada halaman yang ke-35 di poin yang kelima pada pembahasan sunnah wudhu. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di poin yang ke-6 pada pembahasan sunnah wudhu. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Poin yang ke-6 adalah menambah dari satu basuhan menjadi 3 basuhan ketika membasuh muka, 2 tangan atau 2 kaki. Baik, pada hakikatnya poin yang ke-6 ini termasuk ke dalam hadis yang pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan, ya, yaitu hadis Umran, pembantunya Utsman bin Affan. Pada hadis tersebut disebutkan bahwa Utsman bin Affan mencontohkan wudhu Nabi, yaitu membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan yang kiri seperti itu juga, ya. Kemudian ya di akhir disebutkan yaitu membasuh ya kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Baik, di sini ada sedikit tambahan. Ketika ada pertanyaan, bolehkah kita ya membasuh ya wajah, kedua tangan ataupun kedua kaki itu dengan 2 kali basuhan? Maka jawabannya adalah boleh, ya. Berdasarkan dalil ya dari hadis dari Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaidin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marrataini. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh 2 kali ya. Maaf, yaitu apa? Dengan membasuh 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian ketika ada pertanyaan, bolehkah kita membasuhnya cukup dengan sekali basuhan? Ya, maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk mencuci lebih dari sekali basuhan dalam ayat wudu. Ya, dalam ayat wudu tidak dijelaskan ya, atau tidak diperintahkan ya. Allah tidak memerintahkan untuk mencuci lebih dari sekali, ya, untuk mencuci lebih dari sekali. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali. Hadis riwayat Bukhari. Pada 2 hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa membasuh ya muka atau membasuh wajah ataupun membasuh kedua tangan ataupun kedua kaki itu boleh dilakukan dengan sekali basuhan ataupun 2 kali basuhan, ya. Sekali, 2 kali ataupun 3 kali basuhan, ya. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan yang ke-7.
yaitu berdoa setelah berwudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Ya. Muallif di sini menyebutkan doa setelah berwudu hanya sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Bolehkah kita menambahkan bacaan doa setelah berwudu dengan bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa." Baik, yang artinya siapa orang yang berwudu ya dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Yang mana artinya adalah aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Kemudian futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Ya, dengan ia membacanya melainkan akan dibukakan futihat lahu, dibukakan baginya ya 8 pintu samaniyatu abwabil jannah, ya 8 pintu surga. Ya yadkhulu min ayyiha syaa. Dengan ia membacanya ya ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau, ya. Dia boleh atau bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia mau. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani menyatakan atau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Baik, kita lanjut ke pembahasan atau ke poin yang ke-8. Ya. Di situ yaitu adalah tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Baik, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui di antara makna berlebihan dalam bersuci ialah yang pertama mengulang-ulang gerakan wudu lebih dari 3 kali. Misalnya mencuci wajah lebih dari 3 kali, tangan lebih dari 3 kali ataupun kaki lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak menggunakan air. Terlalu banyak menggunakan air. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan makna berlebihan dalam berwudu adalah melampaui batas ketika berwudu. Dengan bersikap boros dalam menggunakan air atau mencuci lebih dari 3 kali. Al-Hafidz Al-Aini mengatakan dalam syarah Abu Daud, bentuk melampaui batas dalam bersuci adalah terlalu boros menggunakan air. Misalnya, banyak mengguyurkan air ke anggota wudu atau mencuci anggota wudu lebih dari bilangan yaitu 3 kali. Ya, diungkapkan dari fatwa Syabakah Islami.
kesalahan semacam ini, ya, kesalahan yang saya sebutkan tadi umumnya dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit was-was, ya, atau yang memiliki keraguan dalam beribadah, ya, memiliki apa? Hati yang was-was, ya. Karena itulah Islam, ya, mengajarkan kepada kita untuk berusaha menghindari penyakit ini. Ya, jadi penyakit was-was itu adalah apa? Ya, ketika kita berwudu membasuh wajah kita, ya, jadi dia was-was, dia lupa, ragu, dia sudah membasuh wajah 3 kali atau belum, sehingga dia tambah, ya, dia tambah basuhannya, ya. Dan ini apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk berusaha menghindari yang seperti itu. Baik. Kemudian muallif menambahkan, ya, menuliskan pada bukunya, setelah berwudu disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Apabila seorang muslim berwudu dan ia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk lahir dan batin. Artinya adalah mengerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, baik lahir maupun batinnya, niscaya dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.